Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk seluruh hadirin. Yang saya hormati para pengajar dan teman-teman mahasiswa bidang teknologi informasi serta hukum secara ahli muda yang bergabung dalam acara ini. Pada zaman 5.0 kita berada di lingkungan yang hanya saling terhubung melainkan juga terpadu sepenuhnya dengan informasi kecerdasan AI yang lagi marak sekarang, yang lagi sering digunakan oleh para mahasiswa. Jadi informasi ini berperan sebagai bahan modern yang mendorong beberapa bidang dari perekonomian, kesehatan, dan pendidikan serta pelayanan masyarakat. Dan dibalik potensi tersebut timbul juga bahaya, sama dengan halnya khusus mengenai perlindungan data dan kebocoran data. Mungkin para mahasiswa juga tidak asing dengan bahasa cyber security sebagai pelindung serangan hacker maupun malware. Jadi seringkali kita jumpai beberapa data yang kita ambil dari badan cyber atau BSSN bahkan melaporkan peningkatan insiden kebocoran data dari waktu ke waktu. Ini juga terkadang dari beberapa saat kita menyimpan data. Jadi mungkin kita kadang kecolong di saat passing data, kadang kita tidak tahu dalam kita menaruh hal data kita yang tidak tahu secara filterisasi dalam saat kita menaruh cloud, dan cloud itu belum tentu ada pelindungan, dan kadang sesuatu sistem kadang itu tidak 100% keamanan itu terjamin, karena di dalam teknologi itu kesempurnaan sistem itu tidak ada. Maka dari itu, dari beberapa permasalahan-permasalahan yang dipublikasikan, yang diberitakan di era sekarang, maka status kenaikan kebocoran data itu mulai melonjak pesat. Maka diperhatikan secara pengamanan data, kita menaruh datanya apakah itu tanpa adanya malware. Nah, kadang kita tidak pernah melihat dari beberapa segi dari beberapa hal yang kecil itu harus diperhatikan, karena dari sudut pandang hukum, sejak diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Undang-Undang PDP, entitas yang gagal menjaga data dapat dikenakan sanksi uang yang tinggi, bahkan hukuman kurungan dengan kata lain. Nah, dari itu menurut analisis Bappenas yang dirunjuk secara konstan, skala ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan menembus 90 miliar dolar. Salah satu faktor pemicu adalah penggunaan data publik yang mampu mendorong kreativitas mulai aplikasi masyarakat, penelitian akademis hingga strategis bisnis dan perusahaan. Bagi mahasiswa teknologi informasi, ini merupakan kesempatan mengembangkan solusi berdasarkan analisis kecerdasan buatan atau AI, sedangkan mahasiswa memberikan untuk mengawasi peraturan dan etika dalam penggunaan data yang ditangani, baik data yang sedikit sensitif, agar kita tidak terjebak dalam bahaya kebocoran data. Ada 3 hal yang bisa diterapkan secara beberapa mahasiswa maupun orang-orang atau masyarakat. Pertama, gunakan verifikasi tangguh secara password. Pengamanan itu 2 langkah. Perihal akses aplikasi rekam jejak online, jangan diberikan izin tidak diperlukan pada aplikasi situs manapun. Tingkatkan pengetahuan diri dan sekitar dengan mempelajari dasar-dasar keamanan digital serta mewaspadai terhadap phishing, malware maupun trik
rekayasa sosial. Langkah mudah ini dapat menjaga kita dari ancaman yang lebih parah. Maka sedikit yang saya berikan secara gambaran, secara pengamanan data maupun cara kinerja cybersecurity itu mainnya seperti ini. Ada beberapa hal yang tadi saya bahas sempat mengenai phishing data, ya termasuk ada beberapa di komputer itu mengenai beberapa komponen, mengenai secara network security, secara device. Di situ kan device di komputer atau laptop teman-teman kan ada secara pengamanan secara jaringan, mengenai jaringan yang itu harus perlu diperhatikan. Kadang kita tidak sadar phishing data itu hacker itu bisa melihat dari beberapa faktor jaringan. Adapun di faktor lain, cybersecurity juga memberikan solusi secara memproteksi data yang sensitif, mendeteksi data yang indikasinya itu ada serangan malware, dan melihat dari traffic jaringannya sendiri itu stabil atau tidak. Nah, kadang kita tidak mengetahui tidak stabilnya jaringan, jadi kadang kita disusupi beberapa hacker. Nah, dari beberapa ini ada secara filtrasi capacity dan integrasi jaringan itu secara security-nya bagaimana. Nah, secara data pengamanan seperti password dan sebagainya. Nah, otomatis secara pengamanan data itu sudah sebenarnya secara cyber security pun juga ada sisi pengamanan yang menurut cyber security itu selama ini dilakukan. Jadi teman-teman, sekian dari saya mengenai secara cyber security, mengenai pengamanan data agar data tidak bocor, gampang bocor dan sebagainya. Mungkin kurang lebihnya yang saya ketahui seperti itu. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih, semoga teman-teman tetap belajar dalam pengembangan teknologi. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.